Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sedulur, yang bicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Yang bicara ini masih miskin dalam ilmu, masih kurang dalam amal dan masih miskin dalam pahala. Hanya satu berharap pada Allah, ya Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya Allah, maka Engkau senantiasa memberi rahmat pada kami, ya Allah, dengan surgamu. Dan segala Engkau menyelamatkan diri ini dari kami, ya Allah, dari azab neraka-Mu. Amin. Baik, sedulur, ada beberapa sifat yang ternyata merupakan dosa yang paling tua yang dilakukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan ini dilakukan oleh iblis laknatul jahanam. Dan dengan ini, bismillah untuk kita sama-sama menjaga, jangan sampai ada di dalam diri kita, keluarga kita, dan kepada kita semua. Apa itu, sedulur? Tiga sifat itu, pertama adalah ria, itu pamer dengan apa yang dimiliki, apa yang di Allah beri, yang sejujurnya itu kita bersyukuri, tapi disitulah kita terpleset. Kita pamerkan kepada sesama manusia dengan apa yang kita punya. Dari gelar, pangkat, jabatan, harta, ya, kedudukan, ketampanan, kecantikan, diupload di media sosial, dan dengannya akhirnya apa, sedulur? Mengundang orang untuk bisa menyanjung, ya, tanpa sadar hati kita kadang merasa ada perasaan bangga. Itulah namanya ansuria, pamer, yang mungkin dengan alasan putus syukur dengan nikmat yang Allah beri, tapi ternyata dengan memamerkan itu dalam hatinya timbul rasa bangga karena ada tersanjung dari sesama manusia. Manusia akan mengatakan, wow, hebat, oh keren, oh mantap, luar biasa. Itulah, dan hatinya tidak terasa ternyata timbul rasa ria. Itulah yang harus kita jaga. Karena ria ini yang dilakukan oleh iblis laknatul jahanam waktu itu dalam kisah iblis diciptakan 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Ya, dengan amal ibadahnya dia bangga, ya, dia hanya dengan ria. Ketika waktu itu diperintahkan, ya, ayatkulna lil malaikat isjudu di Adam fasajadu illa iblis. Ya, di situ iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam sebagai wujud daripada penghormatan. Yang kedua adalah ujub, artinya itu berbangga diri dengan kedudukan, dengan pangkat, jabatan, kemuliaan, kebisaan yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Dia mendapatkan itu, dia mampu pada titik itu, dia ujub, dia berbangga diri. Inilah yang kadang juga kita terpleset di titik ini, sedulur. Dan ini juga yang dialami oleh iblis. Waktu itu Allah telah setarakan tadi dengan malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan dengan bangganya dia disetarakan dengan malaikatnya, dia menolak untuk bersujud atau untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, yaitu Al-Khaliq yang menciptakan. Maka suatu kerugian yang sangat besar, ya, bagi dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang ketiga adalah sombong. Dari sifat sombong ini juga sama, sedulur. Iblis telah melakukan. Ya, dengannya dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ya, kita dari keturunan Nabi Adam, di mana Nabi Adam diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Dia merasa lebih mulia, lebih baik daripada Nabi Adam. Maka disinilah semua manusia pun kita tidak boleh, ya, merasa lebih baik dari manusia lainnya. Siapapun dia, yang mungkin secara kehidupan duniawinya mungkin cenderung, ya, secara ekonominya atau pendidikannya atau secara kekayaannya atau apapun mungkin di bawah kita, sekali itu makhluk Allah yang sama-sama bismillah kita bersama untuk senantiasa menghargai, menghormati, dan memuliakan sesama hambanya. Sekali lagi, sedulur, tiga inilah yang menjadi kewaspadaan buat kita dan seyogianya tidak berada di dalam hati kita. So kita mohon kepada Allah untuk dilindungi dari sifat wujud, ria, dan sombong, karena di dosa yang paling tua, dosa yang dengannya tuh susah tobatnya, dan dosa dengannya menyewajibkan
dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan bahkan dengannya juga iblis berani masuk ke nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Karena adanya 3 sifat ini. Allah paling perlindungan kepada kita dengan hikmah dan menjadikan semuanya jalan keselamatan keberkahan buat kita. Bagaimana sedikitnya ada manfaatnya, ini hanya mengamalkan dari sabda Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan sekiranya manfaatnya buat saya, buat keluarga saya, dan sedulur semuanya, sesama seiman, seagama, dan juga sesama manusia. Jadi sekali lagi mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.